sebuah koalisi antara organisasi serikat pekerja, organisasi kerakyatan, dan partai buruh. Ada kurang lebih 60 serikat pekerja serikat buruh di tingkat nasional bergabung di KSP Strip PB ini. Ada 12 organisasi kerakyatan. Ada dari petani, nelayan, pelaut, tenaga medis, industri kreator dan media, ya, guru dan tenaga honorer. Jadi ini meluas. Lebih dari 4 juta orang ada di dalam KSP Strip PB ini yang tersebar di 38 provinsi, 493 kabupaten kota. Tentu ini menjelaskan betapa kuatnya Indonesia ada di dalam KSP PB. Tujuannya adalah memastikan satu, RUU PPRT, RUU Buruh Migran, RUU Ketenagakerjaan yang baru tanpa Omnibus Law Cipta Kerja, RUU Perampasan Aset, keputusan Presiden tentang reforma agraria di perkotaan, dan juga konvensi ILO nomor 188. Semuanya bisa diputuskan oleh pemerintah dan DPR dalam waktu secepat-cepatnya dan memberikan perlindungan kepada kaum kelas pekerja tersebut. Yang kedua, memberikan masukan dan meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar outsourcing tenaga kerja itu dihapus. Kalau outsourcing pekerjaan itu oke. Bisa pabrik TV memberikan outsourcing pekerjaan pembuatan remote ke pabrik remote, itu boleh. Yang nggak boleh adalah tenaga kerja melalui agen outsourcing. Yang nggak boleh adalah orang magang tapi sebenarnya outsourcing berkedok pemagangan. Yang tidak boleh adalah sistem mitra seperti mitra pos, mitra Gojek, mitra Grab, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita ingin memberikan masukan setidak-tidaknya sama dengan outsourcing yang diatur dan dibatasi di majelis pekerjaan, di jasa penunjang atau kegiatan penunjang di Undang-Undang Nomor 13 2003. Yang penting juga digital ekonomi para pekerjanya, Grab, Gojek, Maxim, Blibli, Tokopedia dan sebagainya, mereka melindungi, maka harus masuk di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Upahnya, jam kerjanya, hubungan kerjanya, pembayaran sewa aplikasinya, dan lain sebagainya. Kemudian juga koalisi ini adalah menyatukan gerakan partai buruh dengan kelompok-kelompok kelas pekerja melawan kepentingan kapitalisasi modal. Kita tahu 8 partai politik di Senayan cenderung saya bilang pro kepada kelas modal. Buktinya apa? Mereka setuju outsourcing, mereka setuju undang-undang cipta kerja, mereka setuju hal-hal yang merugikan buruh, petani, nelayan, termasuk industri kreator yang bergabung di sindikasi dan petugas medis. Maka KSP Strip PB menjadi antitesis terhadap kekuatan kelas modal yang ada di Senayan. Tapi kami percaya Bapak Presiden Prabowo ada keberpihakan pada orang kecil, kepada buruh, kepada petani dan kelas pekerja lain, sebagaimana disampaikan di dalam pidato 1 Mei 2020. Demikian, itu tujuan KSP PB. Tanggapan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan bagaimana, Pak? Undang-Undang Cipta Kerja itu udah buang aja ke laut. Kan sudah ada keputusan MK nomor 168 tahun 2002. Peraturan pemerintah nomor 34, 35, 36 harus dihapus. Karena kan itu sudah diputuskan Undang-Undang Cipta Kerjanya dibatalkan oleh. Demikian ya kawan-kawan, terima kasih. Ini kami mendukung. Ini adalah cara kawan-kawan driver ojol untuk memperjuangkan salah satu tuntutan kan, biaya aplikator diturunkan dari 20% menjadi 10%. Tapi yang paling penting seperti dalam deklarasi KSP PB hari ini, itu harus kita ikuti undang-undang ketenagakerjaan. Maka KSP PB
mendukung demonstrasi ojol, tetapi juga harus memasukkan itu dalam pasal atau bab tentang perlindungan pekerja digital. Ada besaran terkait biaya untuk aplikator. Pandangan KSP Strip PB adalah itu harus dirundingkan oleh mitra driver. Siapa yang akan mewakili mitra driver? Pemerintah. Misal tripartit nasional. Jadi setiap kesejahteraan, setiap nilai-nilai yang dibebankan kepada mitranya driver, maka harus dirundingkan, termasuk sewa aplikator. Saat ini kan usulannya dikembalikan menuju kepada eksekutif. Tapi untuk selanjutnya, semua keputusan aplikator atau pengusaha ojol harus dirundingkan dengan mitra driver melalui misal tripartit nasional di Kementerian Perhubungan. Demikian ya kawan-kawan. Terima kasih. Yang bertanya terkait ada wacana Grab sama Gojek mau di merger Pak. Akhirnya kan ada 10 pekerja mitra Gojek akan terkena pekerjaan di kasus merger ini. Dari tanggapan Bapak seperti apa? Sebenarnya driver Grab dan Gojek itu memang mereka satu orang driver punya 3 aplikasi. Jadi andaikan ada merger Grab dan Gojek tidak terlalu berpengaruh kepada mitra driver karena fakta di lapangan sudah berjalan. Mungkin yang perlu diperhatikan bila mana merger ini bertujuan meningkatkan valuasi nilai saham, nilai kapitalisasi modal daripada Grab dan Gojek, bagus. Tapi jangan lupa kesejahteraan mitra driver ditingkatkan. Misal tadi biaya sewa aplikasi diturunkan, jangan dibebankan pada mitra driver. Yang kedua, jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja, jaminan kecelakaan kerja, mitra driver harus diberikan. Misal upah minimal seseorang menjadi mitra driver dalam sehari per jam itu berapa? Prinsipnya kesejahteraan yang dirundingkan oleh mitra driver perwakilannya harus diakomodir oleh merger Grab dan Gojek bila mana itu. Oke ya, terima kasih ya.